Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gaskal Falkobis, saya dari Fakultas Hukum Universitas Bengkulu. Jadi hari ini saya akan membahas pembaruan substansi hukum di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Jurnal ini dibicarakan oleh Dr. Albert Hasibuan SH, MH, dan bertopik pembaruan substansi hukum di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, yang dimana pada saat zamannya hukum bersifat dinamis dan mengikuti perubahan yang ada di masyarakat. Dan Indonesia sebagai negara hukum berlandaskan Undang-Undang Dasar, memiliki konsep living law menurut Eugene Ehrlich, hukum berasal dari kehendak rakyat. Lalu ada kesadaran hukum masyarakat, yakni living law, membutuhkan kesadaran hukum masyarakat. Lalu ada menurut ahli Langenmeyer, kepatuhan hukum masyarakat menentukan keberlakuannya. Tanpa kesadaran, hukum hanya melayani elit, bukan rakyat. Lalu ada prinsip-prinsip pembaruan hukum. Tujuan utama dari prinsip-prinsip pembangunan hukum adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Strateginya seperti simplifikasi peraturan, lebih sederhana, deregulasi, mengurangi aturan yang membebani masyarakat, desentralisasi, pembahasan hukum yang melibatkan masyarakat di dalamnya, evaluasi hukum menggunakan analisis cost benefit yang dimana untuk menghindari kerugian. Lalu ada tantangan hukum di eranya, seperti banyak undang-undang yang mencerminkan hanya kepentingan elit. Lalu produk hukum sering dipengaruhi oleh kepentingan politik. Lalu banyak darinya seperti mafia peradilan, aparat hukum yang sedang tidak netral. Lalu ada beberapa solusi yang ditawarkan seperti good governance, seperti padahal pemerintahan harus bersih dan transparan. Lalu ada reformasi aparat hukum, menegakkan harus adil seadil-adilnya. Supremasi hukum, hukum sebagai prioritas utama, sebagai acuan. Lalu ada kesadaran hukum, meningkatkan partisipasi masyarakat. Perubahan harus berkelanjutan, mengikuti masyarakat. Reformasi hukum tidak bisa dilakukan sekali saja, harusnya adanya evaluasi terus-menerus agar hukum selalu relevan dengan pengembangan masyarakat dan tantangan zaman. Lalu harus ada partisipasi dari semua pihak pembaruan hukum, bukan hanya tugas pemerintah, tetapi melibatkan akademisi dan juga masyarakat. Lalu ada meneguhkan kepercayaan publik. Supremasi publik akan tercapai jika publik percaya bahwa hukum harus berjalan adil tanpa diskriminasi dan bebas dari intervensi pihak ketiga. Lalu pembaruan hukum di era Susilo Bambang Yudhoyono menunjukkan upaya awal membangun sistem hukum yang lebih baik. Tantangan besar tetap ada, tapi memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan umum harus tetap diperjuangkan. Maka itulah pesan dari saya. Semoga pembahasan ini dapat membawa wawasan baru dari kita semua dalam memahami pembaruan hukum sebagai fondasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.